selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan mempelajari tentang kerajinan bahan lunak. Apakah kalian tahu gambar-gambar yang ada di layar ini? Gambar pertama, gambar kedua, ketiga, dan keempat. Kalau kalian tahu, apakah kalian tahu bahan pembuatan dari benda-benda di dalam gambar ini? Kalau tidak tahu, mari kita mempelajarinya. Topik-topik yang akan kita bahas adalah yang pertama, jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak, contoh kerajinan bahan lunak, dan juga proses pembuatan kerajinan bahan lunak. Nah, yang pertama adalah kerajinan bahan lunak. Kerajinan bahan lunak itu terbuat dari bahan dasar yang bersifat lunak. Sifat lunak itu yang bagaimana sih? Sifat lunak itu yang sifatnya lentur, lembut, dan juga empuk sehingga mudah untuk dibentuk. Kerajinan bahan lunak ini dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah kerajinan dari bahan lunak alami, yang kedua adalah kerajinan dari bahan lunak buatan. Yang pertama kita akan pelajari adalah kerajinan bahan lunak alami. Nah, namanya aja alami, berarti dia merupakan kerajinan yang berbahan dasar dari alam. Oke, jadi dia adalah suatu kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar kita dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur-campur dengan zat-zat lain. Jadi tidak dikombinasi dan sebagainya. Nah, jenis kerajinan bahan lunak alam di sini ada 4. Yang pertama adalah kerajinan keramik, kedua kerajinan kulit, yang ketiga kerajinan dari wool clay, yang keempat adalah kerajinan getah nyatu. Nah, yang pertama kerajinan keramik. Kerajinan keramik itu merupakan jenis kerajinan yang dibuat dan pembentukannya berasal dari pembakaran tanah liat. Jadi bahan utamanya itu adalah tanah liat. Sehingga setelah tadi dibakar, dia mengalami perubahan sifat. Jadi dia tidak lagi lunak. Nah, apa saja sih kira-kira yang perlu disiapkan untuk membuat kerajinan keramik? Dalam pembuatannya yang pasti adalah yang perlu disiapkan adalah tanah liat. Lalu juga ada alat putar kaki, alat putar tangan, butsir, lalu tali atau benang potong, penggiling, dan juga cetakan. Karena berbagai proses itu beda-beda juga hasilnya, jadi banyak alat yang disiapkan. Dalam pembuatannya, bahan tanah liat ini melalui proses sedemikian rupa agar sehingga menjadi produk yang bernilai guna dan estetik, maksudnya estetik yang tinggi. Pengolahan tersebut dilakukan dengan cara memijit, memilin, dan juga membakar. Teknik pembuatannya yang pertama di sini ada pinching, yaitu teknik pijat. Namanya aja teknik pijat, bisa kita lihat di gambar, ya, dipijat atau ditekan-tekan sesuai dengan keinginan kita bentuknya, ya. Jadi kita kita bentuk menggunakan tangan kita. Yang kedua adalah teknik peeling atau teknik coiling, ya. Nah, jadi ini lihat, teknik ini disebut juga dengan teknik peeling, yaitu untuk memilin tanah liat atau membentuk tanah liat seperti cacing, jadi memanjang gitu. Kemudian hasil peelingannya disusun melingkar sesuai dengan desain yang kita inginkan. Lalu yang ketiga ada teknik putar.
Teknik ini sering digunakan oleh para pengrajin gerabah, ya. Gerabah karena hasilnya lebih tepat dan sempurna, terutama untuk membuat bentuk-bentuk bulat. Biasanya pakai alat putar. Next, yang keempat ada teknik cetak. Teknik cetak itu ada dua. Jadi ada cetak padat yaitu press, dan juga yang kedua teknik cetak tuak. Kalau teknik cetak padat ini banyak dipakai oleh pabrik tembikar atau pabrik genting yang pengerjaannya secara massal. Jadi kalau bahannya atau hasil yang kita inginkan itu mau banyak, lebih baik pakai teknik cetak padat atau press. Nah, yang kedua tadi adalah teknik cetak tuang. Dilakukan oleh pabrik keramik atau industri rumah tangga untuk membuat benda-benda kecil. Jadi biasanya benda-benda kecil aja seperti hiasan, poci, gelas, cangkir, vas bunga, cenderamata. Nah, cenderamata yang biasanya di kondangan-kondangan itu bisa pakai teknik cetak tuang. Selanjutnya, nih contoh-contohnya. Keramik berbentuk piring dan cangkir dengan motif lukisan yang indah dapat dijadikan hiasan juga. Jadi keramik ini yang bentuknya begini, bentuknya indah atau estetik, biasanya dijadikan pajangan di rumah-rumah atau juga di bangunan-bangunan penting biasanya, ya. Tapi ada juga buat dipakai seperti teko, mangkok, dan lain-lain. Lalu ada kerajinan kulit. Kerajinan kulit ini merupakan kerajinan berbahan lunak yang berasal dari kulit hewan sebagai bahan bakunya. Contohnya nih, ada dari sapi, ada dari kulit buaya juga, ada dari kulit rusa. Contohnya ada tas, habis itu ikat pinggang, dompet, sepatu. Ada juga nih jaket kulit yang menjadi tren modern sekarang, jadi banyak diburu orang anak muda. Lalu di sini ada juga wayang kulit yang terbuat dari lembaran kulit hewan yang sudah ditipiskan. Next adalah kerajinan dari floor clay. Ini merupakan kerajinan tangan yang berbahan tepung, namanya aja floor berarti tepung. Contohnya seperti ada di gambar ini. Ini biasanya pakai tepung terigu, tepung tapioka, tepung beras, tinggal dicampur dengan air. Dan juga pewarna kalau mau cantik warnanya. Next ada kerajinan getah nyatu. Kerajinan getah nyatu ini berasal dari pohon nyatu sebagai bahan utamanya. Biasanya banyak di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Contohnya nih, jadi pajangan-pajangan yang sangat cantik dan khas. Lalu kita akan memasuki dengan kerajinan bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan namanya aja buatan, ya, berarti sudah dimodifikasi dan ditambah-tambah. Ditambah dengan bahan kimia untuk perpaduannya. Jadi bukan berasal dari alam tok saja. Ini diduplikasi bahannya. Ada 4 di sini, yaitu lilin, gips, fiberglass, dan juga sabun. Contoh nih kerajinan lilin. Kerajinan lilin berarti dia dari lilin bahan dasarnya. Bisa jadi lilin aromaterapi. Habis itu jadi lilin yang bentuknya bermacam-macam. Bisa juga jadi lilin pajangan saja. Lalu ada juga bahan dari gips. Dari gips ini biasanya jadi pajangan, ya. Ada juga produk kerajinan 2 dimensi dari bahan gipsum di dinding. Ada juga patung,
berbentuk 3D. Kerajinan fiberglass. Yang ketiga, fiberglass ini berarti bahan dasarnya fiberglass yang telah dicampur dengan resin ya sebagai penguatnya. Jadi ada resin yang bening, ada juga yang buram. Kemudian bisa juga resin bening itu kalian campur dengan pewarna. Jadi warnanya cantik nih. Contohnya seperti ini biasanya dijadikan gantungan-gantungan atau juga pajangan-pajangan 3 dimensi. Yang terakhir adalah kerajinan dari sabun. Dari sabun ini bahan bakunya tentu saja sabun padat. Biasanya sabun padat bisa kalian bentuk jadi pajangan, jadi boneka, jadi seperti hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Nah, dari sini, apakah kalian sudah lebih kenal tentang kerajinan bahan lunak? Kalau iya, kita akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.